Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang dislipidemia. Apakah kalian pernah mendengar istilah tentang kadar kolesterol tinggi, lemak dalam darah, dan juga anjuran untuk membatasi konsumsi makanan fast food karena tinggi lemak jahat? Itu semua akan kita bahas dalam video ini. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis ya. Dislipidemia terdiri dari 3 suku kata, yaitu dis yang artinya gangguan, lipid yang artinya lemak, dan emia yang artinya darah. Sehingga dislipidemia dapat diartikan sebagai kondisi kadar lemak dalam darah yang tidak normal atau mengalami gangguan. Kadar lemak dalam darah umumnya terdiri dari trigliserida, kolesterol, low density lipoprotein atau LDL atau yang sering kita sebut dengan kolesterol jahat, dan high density lipoprotein atau HDL yang biasa kita sebut dengan kolesterol baik. Dislipidemia ditandai oleh nilai laboratorium dari trigliserida atau kolesterol atau LDL yang tinggi atau ditandai dengan nilai HDL yang rendah. Seseorang dengan kondisi dislipidemia memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit kardiovaskuler, seperti penyakit jantung koroner ataupun stroke. Umumnya, kejadian dislipidemia disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, yang bisa tercermin dari pola makan dan pola aktivitas. Pola makan yang dapat meningkatkan risiko dislipidemia adalah pola konsumsi tinggi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh banyak terdapat pada jeroan, fast food, daging berlemak, dan camilan dalam kemasan. Sedangkan lemak trans banyak terdapat pada produk bakery seperti roti, donat, kue, dan produk yang digoreng dengan metode deep frying seperti ayam goreng atau kentang goreng. Selain pola makan tinggi lemak, sedentary lifestyle atau kebiasaan tidak banyak bergerak juga dapat meningkatkan risiko dislipidemia. Contohnya, seperti terlalu banyak duduk, selalu menggunakan lift dibandingkan tangga, dan tidak pernah untuk berolahraga. Selain pola makan dan pola aktivitas, dislipidemia juga dapat disebabkan karena faktor genetik, yaitu keturunan dari orang tua ke anaknya. Selain itu, dislipidemia juga dapat terjadi pada kondisi penyakit lain, seperti pada diabetes mellitus, sindrom metabolik, dan juga obesitas sentral. Sebelumnya, dikatakan bahwa salah satu penyakit yang berhubungan dengan dislipidemia adalah obesitas sentral. Sebenarnya, apa sih obesitas sentral itu? Obesitas sentral merupakan kondisi adanya tumpukan lemak berlebih pada bagian perut. Hal tersebut dapat disebabkan karena pola makan yang buruk dan kurang aktif bergerak. Banyaknya tumpukan lemak tersebut menyebabkan kadar lemak dalam darah menjadi tinggi, sehingga meningkatkan kadar kolesterol, trigliserida, dan juga LDL dalam tubuh. Selain itu, kadar HDL juga menjadi rendah. Hal tersebut merupakan salah satu marker dari kondisi dislipidemia. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang mengalami obesitas sentral biasanya mengalami dislipidemia. Untuk mengetahui apakah Anda mengalami obesitas sentral atau tidak, Anda dapat mengukur lingkar perut Anda menggunakan meteran pita. Dikatakan mengalami obesitas sentral jika lingkar perut Anda lebih dari 90 cm untuk pria dan lebih dari 80 cm untuk wanita. Selain menggunakan lingkar perut, Anda juga dapat mengukur rasio lingkar pinggang dan panggul atau RLPP menggunakan meteran pita. Rumus dari RLPP adalah lebar pinggang dibagi dengan lebar panggul. Dikatakan obesitas sentral jika nilainya adalah lebih dari 0,9 cm untuk pria dan lebih dari 0,85 cm untuk wanita. Setelah mengetahui faktor risikonya, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah Anda mengalami dislipidemia atau tidak? Kondisi dislipidemia dapat diketahui dengan pengukuran kadar lemak dalam darah melalui tes laboratorium. Dikatakan dislipidemia jika terdapatkan salah satu dari keadaan berikut, yaitu kolesterol tinggi atau lebih dari 240 mg per desiliter, LDL tinggi atau lebih dari 160 mg per desiliter,
HDL rendah atau kurang dari 40 mg per desiliter, dan trigliserida tinggi atau lebih dari 200 mg per desiliter. Jika sudah terdiagnosis mengalami dislipidemia, bagaimana sih cara menjaga kesehatan agar kondisi tersebut tidak memburuk atau bahkan bisa membaik? Anda bisa memulainya dengan memperbaiki aktivitas fisik dan pola makan. Aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan adalah dengan berolahraga minimal 30 menit dalam sehari dan dilakukan setiap hari. Anda bisa melakukan olahraga seperti berjalan santai, sit up, push up, plank, berlari, berenang, ataupun bersepeda. Pilihlah olahraga favorit Anda dan ajak teman atau keluarga untuk berolahraga bersama agar terasa lebih menyenangkan. Atau, jika tidak sempat berolahraga, usahakan untuk tetap aktif bergerak, seperti membersihkan rumah, tidak terlalu lama duduk, berkebun, dan memperbanyak jalan kaki. Selain aktivitas fisik, pola makan yang sehat juga harus diperhatikan. Nah, bagaimana sih caranya memiliki pola makan yang sehat? Pertama, konsumsi makanan rendah lemak dan tinggi serat. Kedua, batasi makanan tinggi kolesterol, yaitu kurang dari 300 mg per hari. Makanan tinggi kolesterol seperti kuning telur, jeroan, otak, kulit ayam, dan daging kambing harus dibatasi asupannya. Ketiga, konsumsi sayuran sebanyak 3-4 porsi dan buah 2-3 porsi setiap hari. Keempat, membatasi konsumsi minyak, gula, dan garam, yaitu minyak maksimal 5 sendok makan per hari, gula maksimal 4 sendok makan per hari, dan garam maksimal 1 sendok makan per hari. Kelima, mengganti teknik menggoreng dengan merebus, mengkukus, atau memanggang. Hal ini disebabkan karena penggorengan dapat meningkatkan kadar lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan. Dan yang keenam, meminum 8 gelas air putih per hari. Salah satu makanan yang cocok untuk penderita dislipidemia adalah gado-gado. Kenapa sih gado-gado? Karena gado-gado terdiri dari banyak sayuran sehingga tinggi serat, mudah didapat, dan tidak mengandung banyak lemak di dalamnya. Dalam satu porsi gado-gado mengandung energi sebanyak 328 kilokalori, lemak 13,5 gram, protein 13 gram, karbohidrat 42,3 gram, dan rendah kolesterol yaitu 106 mg. Untuk membuat gado-gado, Anda bisa merebus bayam, wortel, kentang, tauge, jagung manis, kacang panjang, dan juga telur. Lalu, tambahkan potongan timun dan tomat merah, dan beri bumbu kacang yang dibuat dari kacang tanah sangrai, gula jawa, dan kecap manis. Dengan itu, Anda dapat menikmati gado-gado yang lezat, tinggi serat, dan rendah lemak. Sekian video tentang dislipidemia dari kami. Semoga video ini bisa membuka wawasan Anda mengenai dislipidemia, serta membuat Anda lebih memerhatikan pola makan dan aktivitas agar kesehatan Anda tetap optimal. Burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar.